Kita ketemu lagi dengan saya Sudrajat Senda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat selalu. Kali ini kita akan bicarakan tentang materi pembelajaran sejarah di kelas 11 IPA, khusus di SMA Negeri 1 Ciruas, tentang tirani matahari terbit, atau yang kita kenal dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Bahasa pendudukan Jepang merupakan periode yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia ditujukan untuk mewujudkan persemakmuran bersama Asia Timur Raya. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Jepang menyerbu pangkalan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 7 Desember 1941, guys. Gerakan invasi militer Jepang cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Pada bulan Januari sampai bulan Februari saja di tahun 1942, Jepang sudah bisa menduduki Filipina, Tarakan Kalimantan Timur, Balikpapan, Pontianak, dan Samarinda. Ya, Jepang juga berhasil mendaratkan militernya di Jawa, terutama adalah di Jawa bagian barat, yaitu di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942, dan juga di eretan Jawa Barat dan di Kragen Jawa Timur. Batavia, kota Jakarta, kota kolonial Belanda pun jatuh kepada Jepang, dan akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan ini terjadi di sebuah wilayah yang dikenal dengan Kalijati, Jawa Barat, dan itu menjadi legal standing Jepang menguasai Indonesia. Pemerintahan Jepang kemudian diterapkan di Indonesia, yang kita bisa lihat di peta ya pendudukan Jepang. Ya, pemerintahan militer yang menguasai Kalimantan, Sulawesi itu berada di Kalimantan, untuk menguasai Sumatera di Bukit Tinggi, dan untuk menguasai Jawa, Madura, yaitu di kota Batavia, kota kolonial Belanda. Pemerintahan kebijakan ekonomi pemerintahan Jepang dengan prinsip kebijakan ekonomi antara lain, Jepang mengusahakan agar mendapat dukungan rakyat untuk memenangkan perang Asia Timur dan mempertahankan ketertiban umum. Jepang mendapat dukungan dengan propaganda 3A-nya, pemimpin, pelindung, dan cahaya Asia. Bahkan kedatangan Jepang disambut dengan dukungan bahwa bangsa Jepang adalah saudara kandung, bahkan saudara tua. Prinsip selanjutnya, Jepang memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang sudah ada. Struktur pemerintahan yang sudah ada itu antara lain adalah struktur pemerintahan kolonial Belanda, Netherlands in the Civil Administration, struktur pemerintahan dengan sistem kesultanan atau kerajaan,
Bahkan struktur pemerintahan berbentuk kesukuan. Prinsip selanjutnya, Jepang meletakkan dasar supaya wilayah yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Jepang memperhatikan walau dengan kolonisasi penduduk Indonesia yang bekerja dengan Jepang, diperhatikan kebutuhannya walau tidak layak. Selebihnya bahan baku industri dan bahan baku industri pangan kebutuhan pasukan perang untuk kepentingan memenangkan Perang Asia Timur Raya. Karena Jepang memiliki prioritas dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya, yaitu menghapus pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia. Pengaruh-pengaruh Barat di Indonesia kita sungguh sangat luar biasa, baik itu pengaruh dari Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan terakhir adalah Belanda, seperti penghapusan pengaruh bahasa Belanda sebagai bahasa resmi pengantar bahasa di dunia pendidikan akibat dari teori Van de Venter dengan politik etisnya dihapuskan. Prioritas selanjutnya adalah memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Mobilisasi rakyat dengan propaganda 3A-nya cukup sangat berhasil, sehingga terorganisirnya rakyat dari segala kalangan. Pemuda produktif berbondong-bondong bergabung dengan pembela tanah air peta Jawa Hakokai, Saintenden, dan tidak luput dari golongan tua pun terorganisir dalam PPKI, BPUPKI untuk mendapatkan dan menguasai sumber-sumber bahan baku logistik perang dengan membuat rencana 2 tahap. Tahap pertama, tahap penguasaan, yakni penguasaan seluruh kekayaan alam termasuk kekayaan milik pemerintah Hindia Belanda. Tahap kedua, tahap penyusunan kembali struktur ekonomi wilayah dalam rangka memenuhi kebutuhan perang. Kita mengetahui di tahap penyusunan kembali struktur ekonomi setelah Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat, peredaran mata uang tidak terkendali, bahkan keuangan kas kosong dihabiskan dalam peperangan yang panjang bagi Belanda di Indonesia, sehingga Jepang perlu menyusun struktur ekonomi. Kolonisasi penduduk Indonesia oleh Jepang terjadi di tahun 1942 hingga 1945. Penduduk rakyat Indonesia, terutama pemuda produktif, bekerja untuk Jepang dalam rangka memenuhi kebutuhan logistik perang dengan mencari bahan baku perang seperti bahan bakar minyak, biji besi, nikel, sulfur, belerang, dan lain-lain. Pemuda diperoleh dari desa-desa, terutama di Jawa yang padat penduduk, melalui sistem kerja
paksa. Sistem bekerja paksa ini dikenal dengan Romusa. Romusa sendiri artinya adalah buruh. Romusa artinya adalah pekerja. Romusa adalah panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa oleh Jepang. Hingga lebih dari 70.000 orang dalam kondisi menyedihkan dan berakhir dengan kematian. Romusa terjadi hampir di berbagai daerah di Indonesia dalam pendudukan militernya, termasuk Banten, sebuah daerah bagian barat Jawa. Banyak jejak-jejaknya dari Teluk Banten hingga ke Banten Selatan. Untuk membahas jejak Romusa, jejak pendudukan Jepang di Banten, kita di episode selanjutnya akan kami tayangkan video bagaimana sarana prasarana untuk mengangkut bahan baku logistik perang dari Banten Selatan ke Batavia, dari Banten Selatan ke Teluk. Hal-hal yang diperlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintahan Jepang diantaranya adalah kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Industri apakah ada di tempat kita? Ya, pernah kita coba lemparkan sebuah yang diperlukan untuk kajian bahwa di tempat kita ada industri untuk mengolah bahan baku logistik perang, ya. Yang kedua, Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Kaitan antara Romusa atau pekerja atau buruh dalam hal pengangkutan bahan baku industri perang dengan sarana prasarana yang terjadi di Nusantara adalah adanya perubahan ekonomi dalam pendudukan Jepang. Perubahan ekonomi Jepang, di antara keduanya, Jepang mendirikan atau memperbolehkan masyarakat bangsa Indonesia berserikat dalam bentuk ekonomi seperti koperasi sesuai dengan aturan yang diizinkan oleh pemerintah Jepang. Koperasi bisa dijalankan, dioperasionalkan sesuai izin Jepang dalam rangka pengangkutan bahan baku industri perang. Koperasi yang terdaftar atau sejenis badan usaha yang berbadan hukum adalah kebijakan ekonomi korporasi Jepang. Memaknai hal tersebut terkait dengan korporasi kebijakan ekonomi Jepang, maka kita sebagai pembelajar, khususnya pembelajaran sejarah, memaknai dengan pembelajaran berbasis project based learning, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran, siswa mampu mendirikan badan usaha berbadan hukum seperti koperasi atau perusahaan atau yayasan dan sebagainya yang bergerak di bidang ekonomi.